Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Putri Danisa dengan NIM 2123167, kelas IPA D dengan mata kuliah kajian pengembangan kurikulum IPA dengan dosen pembimbing Ibu Monika Primasari, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa sering disebut dengan RPP yang telah saya buat. Nah, jadi RPP yang telah saya buat ini memuat materi mengenai klasifikasi materi dan perubahannya, di mana materi ini untuk IPA SMP atau MTS kelas 7 di semester 1. Sebelum kita masuk pada uraian yang lebih rinci, berikut ada peta konsep mengenai poin-poin apa saja yang nantinya akan saya jelaskan, di mana ada KD dan IPKD, kemudian ada alokasi waktu, tujuan pembelajaran, pendekatan, metode, hingga model pembelajaran, materi, aktivitas pembelajaran, serta bentuk penilaian. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi dasar atau IPKD. Jadi, untuk materi klasifikasi materi dan perubahannya, ini merupakan KD 3.3 yang berbunyi, menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal yang meliputi unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari, dan diuraikan dalam indikatornya berjumlah 12. Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik materi, kemudian digolongkan karakteristik materi tersebut berdasarkan wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, campuran, beserta contohnya. Dalam campuran itu diuraikan lagi menjadi menjelaskan larutan asam basa dan garam beserta contohnya. Kemudian menganalisis penggunaan indikator asam basa. Masuk pada materi selanjutnya yaitu menjelaskan perbedaan berbagai metode pemisahan campuran, kemudian menentukan metode pemisahan campuran yang benar, serta menganalisis penggunaan metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah menjelaskan perbedaan sifat fisika dan kimia, kemudian mendeskripsikan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku sungguh-sungguh dan melaksanakan pembelajaran, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan percobaan. Nah, untuk IPKD 1-10 ini lebih ke pengetahuan, sedangkan pada poin 11 dan 12 itu lebih ke sikap. Nah, selanjutnya adalah 4.3 yang berbunyi, menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran. Pada KD 4.3 ini lebih difokuskan pada keterampilan. Nantinya siswa akan melakukan penyelidikan larutan asam basa menggunakan indikator alami. Kemudian menyajikan hasil penyelidikannya itu di depan kelas dengan presentasi, kemudian siswa akan membuat laporan hasil penyelidikan, dan yang keempat, siswa akan membuat alat yang menggunakan konsep metode pemisahan campuran, serta mempublikasikan hasil dari pembuatan alatnya berupa cara pembuatan, serta penggunaannya yang nantinya akan diunggah dalam bentuk video atau gambar di media sosial. Selanjutnya adalah alokasi waktu. Nah, untuk KD 3.3 dan 4.3 itu membutuhkan waktu sekitar 3 minggu, di mana setiap minggunya itu akan berlangsung selama 5 jam pembelajaran. Jadinya dalam 3 minggu itu akan ada 6 kali pertemuan dengan 5 kali pertemuan pembahasan materi dan 1 pertemuan untuk evaluasi. Jadi jika ditotalkan dalam 3 minggu itu siswa akan melaksanakan khusus untuk materi ini sebanyak 15 jam pembelajaran. Setiap pembelajaran itu membutuhkan waktu 40 menit, jadi jika ditotal adalah 60 jam.
Nah, jadi ini dari 60 jam itu akan dibagi lagi sesuai dengan pokok-pokok subbab materinya. Untuk pertemuan pertama, klasifikasi materi, unsur senyawa dan campuran membutuhkan waktu 3 jam pembelajaran. Kemudian sifat fisika kimia dan perubahan fisika dan kimia itu membutuhkan waktu 2 jam pembelajaran. Larutan asam, basa, dan garam membutuhkan waktu 3 jam pembelajaran. Untuk metode pemisahan campuran 2 jam pembelajaran. Aplikasi dengan membuat alat yang menggunakan konsep metode pemisahan adalah 3 jam pembelajaran, serta yang terakhir adalah evaluasi yang membutuhkan waktu 2 jam pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Jadi, untuk tujuan pembelajaran ini merupakan uraian lebih lanjut dari KD dan IPKD. Nah, saya telah membuat tujuan pembelajaran sejumlah dengan banyaknya pertemuan, yaitu 6. Jadi, untuk pertemuan yang pertama, siswa nanti akan melakukan pengamatan benda-benda dan nantinya akan diidentifikasi karakteristik materi yang diamati. Kemudian, yang kedua, dari proses pengamatan tersebut, peserta didik akan menggolongkan karakteristiknya berdasarkan wujudnya berupa padat, cair, atau gas. Kemudian yang ketiga, siswa akan melakukan pengamatan video dan menjelaskan perbedaan unsur senyawa dan campuran. Kemudian dari pengamatan tersebut, siswa nantinya akan melakukan presentasi di depan kelas secara berkelompok. Nah, untuk sikapnya, peserta didik ini diminta untuk menunjukkan sikap rasa ingin tahu yang tinggi. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, ada 4 poin, di mana melalui pengamatan video, ada 2 videonya. Jadi siswa akan melihat bagaimana sifat fisika dan kimia, serta perubahan fisika dan kimia. Dari pengamatan tersebut, siswa akan mempresentasikannya di depan kelas, dan sikap yang ingin dicapai adalah menunjukkan sikap rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, untuk pertemuan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah siswa itu dapat melakukan pengamatan video. Nah, selanjutnya dari pengamatan tersebut akan bisa menjelaskan larutan asam, basa, dan garam. Kemudian siswa juga akan melakukan percobaan sederhana, di mana siswa akan menganalisis penggunaan indikator asam dan basa. Kemudian siswa juga akan melakukan penyelidikan manakah larutan asam, basa, ataupun garam menggunakan indikator alami. Dari percobaan tersebut, siswa akan melakukan presentasi di depan kelas. Setelah itu, siswa juga akan menyusun laporan. Nah, untuk presentasi dan menyusun laporan ini lebih ke keterampilannya. Untuk sikapnya, siswa di sini akan diminta untuk menunjukkan sikap rasa ingin tahu yang tinggi serta bertanggung jawab. Untuk tujuan pembelajaran yang keempat, siswa akan mengamati video, kemudian dapat menganalisis berbagai metode pemisahan campuran yang baik, serta siswa juga akan dapat menentukan metode pemisahan yang sesuai. Nah, untuk sikapnya, siswa diminta untuk memiliki sikap rasa ingin tahu yang tinggi. Untuk pembelajaran yang kelima, tujuannya adalah siswa akan menganalisis metode pemisahan campuran untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian siswa juga akan melakukan analisis artikel yang nantinya siswa akan diberikan permasalahan, kemudian diminta untuk memberikan sebuah solusi yang menggunakan konsep metode pemisahan campuran. Nah, dari proses pembuatan gagasan tersebut, siswa juga akan diminta untuk mempublikasikan alat yang dibuat berupa cara pembuatan serta cara penggunaan. Nantinya video tersebut akan diunggah melalui media sosial. Nah, untuk sikapnya, siswa diminta untuk menunjukkan sikap rasa ingin tahu yang tinggi serta bertanggung jawab. Nah, tujuan pembelajaran yang keenam, peserta didik di sini akan mengerjakan soal evaluasi berupa ulangan harian terkait materi klasifikasi materi dan perubahannya dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk pada pendekatan metode dan model pembelajaran.
Nah, jadi di sini untuk pertemuan pertama, kedua, dan keempat itu menggunakan pendekatan saintifik. Metodenya adalah pengamatan diskusi dengan model discovery learning. Nah, mengapa saya memilih discovery learning? Karena pertemuan pada 1, 2, dan 4 itu materinya lebih ke konseptual. Jadi, siswa akan melakukan pengamatan video atau gambar dan diskusi secara berkelompok. Untuk pertemuan yang ketiga, masih sama menggunakan model discovery learning, tetapi untuk metodenya siswa akan melakukan percobaan. Jadi di sini siswa akan melakukan percobaan untuk menggunakan indikator alami untuk mengidentifikasi larutan mana yang asam, basa, dan garam. Nah, untuk pertemuan kelima, siswa akan melakukan perancangan alat dengan model problem based learning. Nah, mengapa saya memilih problem based learning? Karena menurut saya untuk penerapan dari metode pemisahan campuran ini nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran. Nah, berikut adalah uraian materi pembelajaran. Nah, untuk pertemuan yang pertama, siswa akan mempelajari karakteristik materi berdasarkan wujudnya berupa padat, cair, dan gas. Jadi di sini nantinya siswa akan mengetahui ciri-ciri dari benda padat, benda cair, dan gas. Kemudian bisa membedakan ketiganya. Untuk yang kedua, itu unsur senyawa dan campuran. Siswa nanti akan belajar apa itu unsur, apa itu senyawa, dan apa itu campuran, sehingga bisa membedakan ketiganya. Untuk topik campuran, itu nantinya akan dibagi menjadi dua lagi, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk pertemuan kedua, siswa akan mempelajari mengenai sifat fisika dan kimia, serta perubahan fisika dan kimia beserta contohnya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan ketiga, ini adalah uraian dari pertemuan yang pertama, yaitu campuran-campuran homogen, yaitu larutan asam, basa, dan garam, dan juga mempelajari mengenai indikator, yaitu indikator alami serta indikator buatan. Nah, untuk pertemuan yang keempat, siswa akan mempelajari mengenai metode pemisahan campuran, di mana ada filtrasi, sublimasi, sentrifugasi, destilasi, dan kromatografi. Kemudian, pada pertemuan yang kelima, siswa akan melakukan perancangan proyek dengan membuat alat yang menerapkan konsep metode pemisahan dan campuran. Untuk pertemuan yang ke-6 itu akan dilaksanakan ulangan harian. Nantinya semua pembelajaran dari materi pertemuan 1 sampai 5 akan diujikan dalam pertemuan ke-6 ini. Untuk remedialnya, siswa akan diberikan materi mengenai sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia, serta metode pemisahan campuran. Kemudian kita akan membahas mengenai aktivitas pembelajaran. Nah, jadi kita ketahui tadi saya itu menggunakan dua model pembelajaran, yaitu discovery learning dan problem based learning. Tentunya kedua model ini memiliki sintaks yang berbeda. Intinya itu ada 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Untuk bagian pembukaan dan penutup itu sama, sedangkan pada bagian inti ini berbeda disesuaikan dengan model yang dipilih. Nah, pada kegiatan pembukaan ada orientasi di mana siswa akan baru memulai pembelajaran. Guru akan mempersiapkan, kemudian mengecek kehadiran siswa, serta untuk mempersiapkan fisik dan psikis. Kemudian ada persepsi, guru juga akan menanyakan pembelajaran sebelumnya dan dikaitkan dengan pembelajaran yang akan dipelajari. Untuk bagian motivasi, guru akan menyampaikan motivasi sehingga siswa akan merasa semangat untuk belajar.
sehingga diberikan kebermanfaatan dari materi yang dipelajari. Sedangkan pada pemberian acuan, guru akan memberitahu apa saja yang akan dipelajari pada pagi hari ini dan bagaimana sistematikanya. Pada kegiatan inti nantinya distimulasi atau pemberian rangsangan, guru akan memberikan gambar atau video untuk memunculkan pemikiran siswa terkait apa yang diamati. Kemudian pada problem statement, guru akan mengajak siswa untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan dari video atau gambar yang diamati. Nah, kemudian dari pertanyaan yang dibuat, siswa akan melakukan data collection bersama kelompoknya, menggali informasi menggunakan internet atau menggunakan sumber yang lain. Kemudian dari data yang didapat, datanya itu akan diproses. Jadi manakah yang sesuai untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Kemudian masuk pada verification, siswa akan melakukan presentasi di depan kelas, serta di generalization, ini siswa akan menyampaikan kesimpulan. Nah, pada bagian penutup, guru juga akan menyampaikan kesimpulan, tetapi pada bagian kesimpulannya ini lebih keseluruhan tentang materi yang dipelajari. Kemudian pada bagian penutup, guru juga akan menyampaikan apa yang akan dipelajari pada kegiatan selanjutnya dan juga menutup pembelajaran. Nah, jadi ini adalah gambaran aktivitas pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, bisa dilihat pada gambar pertama dan kedua, ini pada bagian gambar yang di atas, ini merupakan gambar. Jadi, guru akan memberikan stimulasi berupa gambar, kemudian juga akan diberikan video. Nah, pada bagian terakhir ini guru akan memberikan lembar kerja di mana di sana sudah berisi pertanyaan yang nantinya akan didiskusikan oleh kelompok. Nah, untuk pertemuan pertama siswa akan mengamati benda sekitar di sekelilingnya, kemudian dikelompokkan berdasarkan wujud bendanya. Serta juga akan dibagi lagi benda-benda yang diamati tersebut termasuk ke dalam unsur, senyawa atau campuran. Nah, untuk pertemuan yang kedua, siswa juga akan mengamati video. Siswa jadi mengetahui bagaimana sifat fisika dan kimia, kemudian membedakannya, serta memberikan contoh dari perubahan fisika dan kimia di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan ketiga, siswa akan melakukan percobaan mengecek larutan asam, basa, dan garam menggunakan indikator alami berupa kunyit dan kol ungu. Pada pertemuan yang keempat, siswa akan melakukan kegiatan dari pengamatan tersebut, apakah jenis-jenis dari metode pemisahan campuran. Nah, kemudian untuk model yang kedua yaitu problem based learning. Nah, untuk bagian pembukaannya masih sama dengan yang sebelumnya. Untuk kegiatan inti, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah orientasi masalah kontekstual. Nah, jadi di sini guru akan menyampaikan permasalahan yang nantinya akan dibahas hingga akhir dan didapatkan solusinya. Kemudian, setelah diberikan permasalahan, guru akan mengorganisasikan kegiatan belajar peserta didik. Nah, untuk mengorganisasikan peserta didik, di sini guru akan menyampaikan untuk menarik siswa bagaimana menyampaikan rumusan masalah dari masalah yang diberikan. Kemudian, siswa juga akan melakukan pencarian informasi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang diberikan. Pada bagian pembimbingan dan investigasi, di sini siswa sudah mulai melakukan kegiatan proses data, kemudian mendapatkan solusi yang tepat, dan nantinya akan dibuat berupa gagasan. Di sini guru akan melakukan pembimbingan. Nah, pada bagian mengembangkan dan penyajian hasil karya berupa gagasan, siswa di sini nanti akan menyampaikan berupa presentasi di depan kelas. Nah, kemudian pada bagian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dari kelompok yang melakukan presentasi, kelompok-kelompok yang lain juga akan memberikan tanggapan hingga muncul satu kesimpulan. Nah, di bagian penutup, guru akan menyampaikan kesimpulan secara general dan menutup pembelajaran.
Nah, jadi ini ada gambaran kegiatannya. Jadi siswa akan diberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan air kotor. Nah, di berupa artikel, nanti siswa akan diminta untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Tapi solusinya harus menerapkan dari konsep yang menggunakan metode pemisahan campuran. Nah, di sini siswa itu bisa menggunakan konsep apa saja, tetapi lebih dirujukkan pada metode filtrasi. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk penilaian yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari siswa. Nah, bentuk penilaian sendiri itu ada 3, yaitu sikap dengan ranah efektif, kemudian ada keterampilan, ranah psikomotorik, dan ranah pengetahuan. Nah, yang pertama adalah sikap. Nah, untuk sikap ini akan dilakukan 3 kegiatan. Yang pertama adalah penilaian individu. Siswa akan diberikan beberapa indikator dengan jawaban iya atau tidak. Jika iya akan mendapatkan skor 50, jika tidak mendapatkan skor 0. Nah, jadinya siswa akan diuji kejujurannya berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Kemudian skor akan ditotal dengan skor maksimumnya 300. Nah, nilai yang didapatkan itu akan bisa dilihat dengan rentang yang telah diberikan. Sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Kemudian di sini ada penilaian teman sebaya. Jika yang tadi menilai diri sendiri, yang ini adalah teman yang menilai. Nah, masih sama, jadi siswa akan diberikan indikator dengan ia akan mendapat skor 50, jika tidak mendapatkan skor. Di total dengan skor maksimumnya 250. Kemudian dicari predikat dari nilai yang telah keluar. Nah, kemudian di sini juga sikapnya itu akan dinilai oleh guru melalui kegiatan observasi pada saat praktikum. Jadi di sini ada kriterianya, sangat baik itu seperti apa. Nah, kemudian dengan skor maksimumnya itu adalah 20. Hampir sama, di sini juga akan ada rentang dan akan diketahui predikat apa yang sesuai. Nah, kemudian kita masuk pada penilaian keterampilan. Nah, untuk keterampilannya di sini adalah bagaimana siswa itu saat berdiskusi. Ada kriterianya, kemudian juga ada lembar penilaian presentasi. Jadi dari sini ini guru yang akan menilai pada saat diskusi dan presentasi siswa. Nah, selain itu, siswa nantinya kan juga akan membuat suatu laporan. Nah, laporannya juga akan memiliki kriteria tersendiri, juga hasil proyeknya yang telah dibuat dengan beberapa kriteria, dengan skor maksimum 40. Nah, kemudian yang terakhir adalah penilaian ranah pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan tentunya di sini setiap pertemuan siswa akan melakukan kegiatan berupa pengumpulan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Semua itu akan masuk pada untuk penilaian pengetahuan siswa. Nah, yang terakhir di sini siswa juga akan melakukan untuk pengetahuannya adalah tes tertulis yang ada di pertemuan ke-6. Nantinya di sini siswa akan mengerjakan soal yang sudah dibuat oleh guru, itu nantinya akan diunggah melalui kuisis. Jadi ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isi. Nah, untuk pilihan ganda itu jika benar akan mendapatkan 2 poin, sehingga jika benar semua mendapatkan 20 poin. Untuk uraian itu sudah diberikan pedoman penskoran dengan nilai masing-masing ada 8, 10, 17, 10, dan 5. Dan jika ditotal, itu skor maksimumnya akan mendapat 70. Dengan skor 70 ini, siswa akan mendapatkan nilai 100. Jika siswa mendapatkan nilai kurang dari 75, maka akan melakukan remedial. Jika mendapatkan 76 sampai 85,
siswa akan mendapatkan pengayaan, sedangkan siswa yang mendapat 86 sampai 100 akan menjadi tutor sebaya untuk teman yang remedial. Nah, jadi itu saja mengenai RPP terkait materi klasifikasi materi dan perubahannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.